Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has made. Shalom, selamat datang kami sampaikan kepada kita semua, orang tua mempelai pria, orang tua mempelai wanita, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Kedua saudara kita, saudara Yonas Bikarsa Padua dan saudari Sniwice Elizabeth Kio-Kio. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa mempelai pria dan mempelai wanita sebelumnya telah mendaftarkan diri untuk diteguhkan pada hari ini kepada Badan Pengurus Harian Jemaat Kingmi Karmel Kampung Tiba-Tiba dan telah mengikuti bimbingan pranikah dan telah diumumkan di jemaat dalam ibadah Minggu Raya. Atas persetujuan kedua orang tua, kedua mempelai, maka peneguhan dan pemberkatan nikah dapat dilaksanakan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita menyanyi dari pujian kemenangan nomor 87, ayat 1, 2 dan 3, dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrik Lerik, Sarjana Teologia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berdiri, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia,
Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu, kalau hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur kesempatan indah pada pagi menjelang siang hari ini, di dalam rencana dan kehendak-Mu yang besar. Engkau telah mempertemukan kedua anak terkasih. Tuhanlah yang telah mengerjakan kasih di antara mereka, sehingga hari ini ya Tuhan, mereka telah dihentarkan oleh masing-masing keluarga, ayah dan ibu, dan semua keluarga yang ada. Dihentarkan ke hadapan Tuhan untuk diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, menjadi suami dan istri, menjadi suatu keluarga Kristen yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menerima semua penyembahan kami. Pimpin sertai dan berkatilah. Biarlah semua yang kami buat adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah berkat Allah yang besar atas rumah tangga, atas suami dan istri tercurah di tempat ini, dan kelak semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuduskan kami semua. Kami buka dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca pembacaan nas Alkitab yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kedua mempelai disilakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Siang, malam, terang dan gelap,
Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan kau pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Puji Tuhan, kiranya Tuhan sajalah yang menjadi pelindung bagi kita di mana saja kita berada, walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, masalah, pergumulan, tetapi di dalam Yesus pasti kita selamat. Saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik, Sarjana Teologi, dilanjutkan dengan prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini untuk kedua anak kita. Untuk menyambut itu, kita akan menyanyi memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 128 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat yang ketiga, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri, dan hamba Tuhan, Bapak Pendeta akan mengambil tempat untuk pelayanan khotbah. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tufan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku jadilah nakodaku. But
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan indah siang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah nakoda hidup kami. Di tengah yang penuh dengan tantangan, masalah dan persoalan, kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya juru selamat, Yesus Kristus, yang akan menjadi nakoda dalam kami mengarungi bahtera keluarga rumah tangga di tengah dunia yang penuh dengan perubahan, penuh dengan goncangan. Tetapi kami percaya kami aman bersama dengan Tuhan, jikalau Engkau sendiri menjadi nakoda bahtera hidup, bahtera keluarga, bahtera rumah tangga kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ya Bapa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu firman-Mu akan menerangi hati kami, pikiran kami. Firman-Mu akan memberikan satu pedoman bagi kami semua, bagi kedua pasangan, yang akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami pegang serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Ketika kami masuk di dalam pernikahan, menjadi suami dan istri, kami rindu mendengarkan segala firman dan kebenaran kehendak-Mu bagi kami. Urapi dan pakai hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu ini, kuatkan dan teguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Baik, kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, kalau tidak membawa bisa mendengar. Kalau ada di HP bisa juga membukanya. Dari Injil Matius pasal 19. Matius pasal 19, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 19. Kita membaca ayat 1 sampai 12. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan pelajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pelayanan Tuhan Yesus, beberapa orang datang dan mencobai Dia. Apakah boleh cerai? Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa dalam ayat 4 tadi, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu istrinya, keduanya menjadi satu daging, mereka bukan dua melainkan satu. Nah, perhatikan bahwa Tuhan Yesus menjawab orang-orang yang bertanya, bisa cerai kah tidak? Tuhan Yesus bilang, kamu baca kah tidak? Bahwa sejak semula, sejak manusia pertama diciptakan, disitulah semua rahasia. Itulah kehendak Tuhan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar tentang pernikahan yang bahagia. Tuhan Yesus dalam bagian ini, Tuhan Yesus bilang bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Artinya bahwa keluarga rumah tangga itu adalah pasangan yang memang berbeda jenis kelamin. Laki-laki kemudian perempuan. Tidak ada Tuhan Allah menciptakan itu laki-laki kemudian laki-laki dan Tuhan Allah menyatukan mereka. Sejenis maksudnya, tidak ada. Rupanya sejak semula memang inilah konsep Tuhan Allah sendiri. Bahwa Tuhan mau supaya yang diberkati menjadi satu keluarga rumah tangga itu adalah laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki kemudian satu perempuan. Dan inilah rahasianya. Kita lihat waktu Tuhan Yesus menciptakan alam semesta. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Waktu Dia ciptakan manusia dari debu tanah liat itu, Dia tempatkan di dalam Taman Eden dengan satu tugas, urus, kelola, dan pelihara taman itu. Waktu Adam melakukan tugas mandat yang Tuhan percayakan, Tuhan Allah melihat, aduh kasihan manusia ini seorang diri saja. Kasihan Adam ini dia hanya kerja sendirian saja. Dari pagi, siang sampai malam terus seorang diri saja. Maka perhatikan bahwa Tuhan Allah berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Semua bilang tidak baik sendiri. 1, 2, 3. Tidak baik seorang diri saja. Nah, inilah penilaian Tuhan Allah kepada manusia itu, bahwa tidak baik seorang diri saja. Maka muncullah ide bahwa Tuhan mau menjadikan seorang penolong bagi Adam ini. Nah, itulah sebabnya Tuhan Allah di dalam rencana dan kehendaknya mengambil salah satu rusuk, kemudian menjadikan seorang wanita, seorang perempuan yang adalah seorang penolong bagi si Adam ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Tuhan Allah bawa Hawa perempuan itu kepada Adam, Adam tanpa ragu, tanpa bertanya-tanya, tanpa minta klarifikasi, penjelasan lain dan sebagainya. Waktu Tuhan Allah membawa penolong itu datang ketemu dengan Adam, Adam langsung bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan ketika mereka sudah bertemu, mereka sudah bersama, lalu Alkitab mencatat Kejadian 1 itu ya, maka Tuhan memberkati mereka. Setelah Hawa ini Tuhan bawa ketemu dengan Adam, lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Allah memberkati, barulah Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhi bumi, taklukkanlah itu. Jadi urutan di sana kita lihat jelas bahwa keluarga rumah tangga, suami istri, semua ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam desainnya Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya. Tuhan sendirilah yang mengadakan, yang mempertemukan, ya bahkan yang mempersatukan. Dan Tuhan juga yang terus menyertai, memelihara perjalanan keluarga rumah tangga. Nah, inilah unit lembaga yang pertama di muka bumi, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, sebelum ada lembaga pemerintah, sebelum ada lembaga yang lainnya. Keluarga adalah lembaga pertama di muka bumi ini yang Tuhan Allah desain, rancang, tetapkan, Tuhan Allah memberkatinya. Nah, itu sebabnya keluarga itu penting. Rumah tangga itu penting. Keluarga itu adalah unit yang paling dasar di dalam dunia ini, yang akan mempengaruhi semua lembaga-lembaga yang lain. Kalau keluarga kuat, maka gereja kuat. Kalau keluarga beres, gereja juga beres. Kalau keluarga kuat beres, gereja kuat beres, masyarakat juga kuat beres, bangsa juga menjadi kuat dan beres. Tapi sebaliknya, kalau keluarga tidak beres, kalau keluarga rusak, kalau keluarga berantakan, hancur, gereja juga berantakan, masyarakat juga berantakan, bangsa juga berantakan, semua kacau, rusak. Dasarnya ada di mana? Dasarnya ada di dalam keluarga. Keluarga adalah unit yang dasar, yang kecil tapi dia mempengaruhi semuanya. Nah, itu sebabnya hari ini iblis bekerja dengan luar biasa supaya merusakkan segala sesuatunya. Dan dia mulai dari mana? Dia mulai dari keluarga. Karena dia tahu kalau keluarga rusak, keluarga hancur, keluarga berantakan, keluarga tidak benar, maka semua yang lain juga nanti menjadi rusak. Kalau suami istri di rumah tidak bersatu, tidak harmonis, tidak ada saling mengasihi, menghormati, saling menolong satu dengan yang lain, maka di kantor juga kantor rusak. Di mana saja rusak. Kenapa? Karena dasarnya itu rusak. Nah, hari ini ada seorang kepala dinas, dia bingung kenapa pegawai di kantor ini semua kerja tidak mencapai target di kantor. Dia periksa, dia cek, dia cari tahu. Rupanya memang ini semua di dalam keluarga rumah tangga itu tidak beres. Rupanya mereka kerja di kantor, tapi mereka juga selingkuh di kantor. Walaupun mereka juga ya ada, tetapi di luar ada 02, 03 dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dia bilang, oh memang ini penyakitnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berarti kita lihat, kalau kita bertanya hari ini, pasti semua orang mau punya pernikahan, punya keluarga yang bahagia. Semua orang kalau ditanya pasti mau punya keluarga yang bahagia, punya rumah tangga yang bahagia. Tetapi bagaimana caranya? Karena dunia juga memberikan tawaran-tawaran, solusi-solusi supaya keluarga bahagia harus punya uang yang banyak. Supaya keluarga bahagia harus kaya raya, harus punya jabatan yang tinggi, jabatan yang besar dan lain sebagainya. Tapi apakah itu memang sumber keluarga bahagia? Rupanya tidak. Memang kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Uang tidak bisa beli kebahagiaan yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa artinya kita punya rumah yang besar, tapi setiap hari kita berkelahi di dalamnya? Apa gunanya kita punya jabatan yang tinggi, tapi rumah tangga kita sendiri kacau balau? Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kebahagiaan di dalam pernikahan itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang harus diusahakan, sesuatu yang harus digumuli, yang dipikirkan, dan juga harus dikerjakan. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita punya keluarga yang bahagia? Alkitab memberikan kita jawabannya. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang memang dibangun di atas dasar kasih Tuhan. Keluarga bahagia kalau dibangun di atas kasih Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Karena cinta saja itu tidak cukup. Cinta itu hanya bertahan sebentar saja. Setelah itu nanti mulai hilang, lenyap dan sirna. Tetapi kalau cinta itu kita bangun di atas kasih Tuhan, kasih Tuhan itu kasih yang kekal, kasih yang mampu bertahan, kasih yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Nah, di dalam Alkitab mencatat bahwa suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan seterusnya. Nah, kasih ini tidak secara otomatis. Waktu kita diberkati, kita ucapkan janji nikah, kita pasang cincin di jari pasangan kita, tidak otomatis itu kasih itu ada dan tinggal bersama dengan kita. Karena waktu pacaran itu kan biasa kasih romantis itu ya. Jalan sama-sama, sering tanya, sudah makan kah belum? Kau bikin apa? Kau ingat ini kah tidak, dan lain sebagainya. Itu kasih romantis. Tapi setelah menikah nanti, romantis itu hilang lagi. Kau sudah makan? Kamu makan sudah. Bosan makan. Wah. Bapak kita bukan anak kecil, kita juga tahu jalan. Wah. Nah, kalau sudah menikah kasih romantis itu hilang. Nah, itu sebabnya kita perlu kasih yang sejati, yaitu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih romantis itu waktu kita sudah menikah, sudah berkeluarga, kita harus rubah dia menjadi kasih yang praktis. Artinya bahwa ya, mari kita tunjukkan kasih kita dengan menolong, dengan memperhatikan, dengan menghargai, dengan menghormati, dengan membantu, dan seterusnya. Kasih harus diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang praktis. Nah, kalau kita tanya kepada ibu-ibu, ibu senang bapak mengasihi ibu dengan cara apa? Biasa ibu-ibu bilang bagaimana? Bapak mengasihi mama itu wujudnya yang diharapkan itu apa? Ya, kasih uang belanja lah. Bilang mengasihi tapi tidak kasih uang belanja. Dan seterusnya. Atau bagaimana? Nah, kita harus wujudkan dengan kasih yang
praktis. Kasih yang memang ya benar-benar kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang sejati yang harus diusahakan. Kita melihat apa yang bisa kita berikan. Ketika pasangan kita dia sibuk, dia kerja, ibu-ibu di dalam keluarga banyak pekerjaan, dia sapu, dia ngepel, dia masak, dia bikin semua dari pagi sampai malam. Bapak-bapak bikin apa? Biasa kalau ibu dia suka kerja semua dari depan sampai belakang. Bapak-bapak itu biasa bikin apa di rumah? Bapak-bapak dia nonton tinju. Oh, mama su bolak-balik nih, tapi piring dia su cuci banting-banting bunyi-bunyi, tapi bapak sibuk nonton. Nah, bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu kerja, langsung apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibuat. Saya kan su kerja capek. Mama kam terakhir kerja, jadi kam di rumah itu kam kerja. Ada yang begitu. Wah, itu nanti keluarga tidak bahagia. Yang ada itu adalah baku bicara, baku hantam, baku lay dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita kasih, kita wujudkan dengan hal yang praktis, saling membantu, saling menolong. Apa yang bisa dibuat, dibuat. Saya biasa kalau di rumah itu kan tidak suka kalau rumah itu terbongkar, rumah itu lantai kotor, tidak suka. Tapi seringkali lihat anak-anak sudah bermain, rumah berantakan, rumah kotor. Aduh, ini bagaimana? Akhirnya mulai tanya sama ibu, "Kamu terasapu kah? Kamu terakasih rumah kah? Terakasih bersih rumah kah?" Lalu dong bilang apa? Ibu-ibu langsung bilang, "Kita sapu tapi bongkar lagi." Anak-anak itu. Wah, akhirnya, nah rupanya Bapak Ibu Saudara, terulang lagi, besok lagi, minggu depan lagi, berikut lagi rupanya terulang. Sapu kah? Cuci kah? Hati-hati kalau suara itu dia pantul balik. Kok sapu toh? Kok putangan toh? Nah, artinya bahwa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bapak-bapak, amin? Amin. Nah, jadi suami istri itu mari kita wujudkan kasih kita. Kasih yang praktis, apa yang bisa kita buat. Memang perempuan itu penolong, tapi bukan berarti kita jadikan dia itu budak di rumah, dan kita ini bos besar yang ada di rumah. Sampai kopi pun kita tidak bisa aduk sendiri. Sedikit-sedikit mama kopi. Nah, Pak Bikar dan Ibu, mari keluarga yang bahagia itu keluarga yang kita saling mengasihi. Nah, dalam 1 Korintus 13 itu kan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, terus apa? Tidak simpan kesalahan, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu kekal bertahan selama-lamanya. Nah, kasih inilah yang harus kita terapkan di dalam keluarga rumah tangga kita, supaya keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Harus sabar, harus bisa memaafkan keadaan pasangan yang ada. Harus murah hati, suka memberi, memberi perhatian, memberi apa lagi? Memberi hadiah, memberi bunga. Wah, ibu-ibu perlu bunga kah? Perlu bunga kah tidak? Perlu ya. Kasih bunga senang kah tidak? Ibu-ibu. Bunga-bunga apa? Kasih itu cincin emas. Langsung, buktinya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita ya memberikan perhatian kita,
Kalau dia ulang tahun bagaimana? Apa yang harus kita buat? Jangan sampai hari ulang tahun pun tidak ingat. Wah, itu juga jadi masalah. Nah, kita memberikan sesuatu murah hati, tidak cemburu, tidak curiga. Artinya saling mempercayai, tapi juga bisa dipercayai. Jangan sampai salah satu itu cemburu kuat, curiga kuat luar biasa. Nah, harus bisa dipercayai. Ibu Swenice dan juga Pak Bikar, mari terapkan kasih di dalam keluarga kita. Tidak memegahkan diri sombong. Kau dapat saya itu anugerah, saya dapat kau itu apa? Kau dapat saya itu anugerah, saya dapat kau itu musibah. Wow, tidak boleh begitu, megahkan diri. Kau siapa aja? Kau epen kah? Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak melakukan yang tidak sopan, maki pasangan, pukul, tendang, tampar. Nanti ketemu begini, wah, istri punya muka sebelah ini sudah warna lain. Mata sebelah ini besar tapi sebelah jadi Cina dong pemata. Kenapa? Karena memang bapak lipat satu kali, mama mata sebelah Cina langsung. Nah, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Keluarga tidak akan bahagia kalau melakukan yang tidak sopan. Baku lay, baku pukul, baku hantam. Rumah tangga di Papua ini kan juga biasa. KDRT itu tinggi. Apalagi kalau botol sudah masuk. Apalagi kalau sudah ada 02, 03. Mama pegang HP saja langsung mama dapat smash. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tidak pemarah. Bisa menahan diri, menahan emosi. Tidak simpan kesalahan. Jangan ungkit-ungkit masalah yang sudah lewat. Jangan kita ingat terus. Bertahun-tahun kita ingat terus. Nah, itu nanti keluarga tidak bahagia. Nah, saling menutupi, melindungi, saling percaya, mengharapkan kekal, dan seterusnya. Nah, kalau mau rumah tangga kita bahagia, mari terapkan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang sejati itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau mau keluarga rumah tangga kita bahagia, suami dan istri, mari kita jalankan tugas, peran, dan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan menciptakan laki-laki, ciptakan perempuan. Memang mereka itu sama, tidak ada yang bilang laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan, kelas rendah. Sama Tuhan ciptakan. Tetapi ada peran, ada tugas, ada fungsi yang berbeda. Suami itu kepala daripada istri. Artinya bahwa suami itu pemimpin yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Pemimpin yang memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan juga bertanggung jawab. Kalau seorang suami tidak sadar kalau saya ini kepala, saya ini pemimpin, saya bertanggung jawab, mengarahkan, memotivasi, dan bertanggung jawab dengan keluarga, nanti ya sudah, mama dan anak-anak urus sendiri. Saya petugas itu cari uang, saya kasih semua, yang lain itu nanti istri yang urus. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Suami itu bertanggung jawab dengan keluarganya. Itu sebabnya perlu bijaksana. Harus mengerti juga pasangannya. Suami itu biasa lebih kepada logika. Sedangkan istri ini lebih kepada perasaan. Bagaimana kedua ini bisa sinkron, menjadi satu. Itu tidak nyambung. Karena yang satu ini saya pikir begini. Tapi yang satu dia bilang saya rasa itu begini. Dan kebanyakan tidak nyambung. Bagaimana supaya bisa nyambung? Harus dengan baku mengerti satu dengan yang lain. Harus bijaksana.
tidak boleh kasar, baku marah dan seterusnya. Suami bijaksana sebagai pemimpin tidak boleh kasar, memperhatikan kebutuhan keluarga, kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan rohani. Jangan hanya perhatikan kebutuhan jasmani saja kita urus, tetapi kebutuhan rohani tidak. Nanti hidup ini tidak seimbang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai suami kita perhatikan kebutuhan keluarga kita. Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, jasmani, jiwanya, rohaninya. Jangan kita hanya buat anak saja, lalu kasih tinggal anak itu dia besar sendiri. Kita malas tahu dengan dia, kita tidak urus dia, kita tidak didik dia, tidak arahkan dia, sehingga anak itu menjadi liar, anak itu tidak menjadi susah diatur dan lain sebagainya. Banyak keluarga hari ini mereka hanya mau untuk kawin, kemudian punya anak, lalu itu setelah itu kasih tinggal. Lalu nanti anak-anak ini siapa yang urus? Kalau orang tua tidak perhatikan anak, tidak didik mereka, tidak nasihati mereka, tidak ajar dan besarkan mereka baik, maka anak-anak itu menjadi liar, menjadi kacau, menjadi rusak. Karena orang tua jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan titipkan anak-anak sama orang tua, sama bapak, sama mama? Supaya orang tua bertanggung jawab, supaya memperhatikan kebutuhan mereka jasmani, dari jiwa mereka dan rohani mereka. Nah, suami-suami, kemudian istri, apa tugas daripada istri? Harus tunduk kepada kepemimpinan suaminya. Istri diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Walaupun istri ini lebih pintar, istri ini lebih kaya, istri ini dia lebih hebat daripada suami, tapi Alkitab bilang istri harus tunduk sama suami. Suami itu adalah kepala daripada keluarga rumah tangga. Istri itu bukan kepala yang mengatur-atur suami. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Nanti suami itu punya harga dirinya rendah. Karena kalau suami dia dipercayakan menjadi pemimpin, makanya dia akan merasa dia punya harga diri. Karena itulah kebutuhannya. Dan istri-istri juga suami, Tuhan katakan, "Hei suami, kasihilah istrimu. Perhatikan dia, jaga dia, lindungi dia, bukan pukul dia, malas tahu dengan dia, tidak hargai dia." Ada seorang, ini kesaksian ya. Ini hamba Tuhan juga. Satu kali hamba Tuhan ini dia punya, dia melayani luar biasa. Dalam ibadah minggu begini, waktu dia datang sembahyang, yang lain majelis ini bingung, kenapa ibu dan anak-anak tidak sembahyang? Mereka tanya, ibu dorang keluar kah? Ibu dong ada, tapi kurang sehat kah? Oh iya. Rupanya ibadah jalan begini, waktu hamba Tuhan dia naik di atas mimbar, dia menyampaikan firman Tuhan. Begini ibu dan anak-anak semua dari rumah angkat barang-barang di dalam tas, semua taruh di depan pintu gereja. Lalu jemaat semua, ini ada ibu dan semua anak-anak di depan. Bapak juga lihat mama dengan anak-anak di depan. Akhirnya ibadah itu terhenti. Ujung-ujung cek tanya begini, ibu dan anak-anak bilang, kami senang dengan Bapak yang seperti Bapak di gereja ini. Kami tidak suka dengan Bapak yang seperti Bapak di rumah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara?
Karena bapa yang di rumah itu bapa dia lain. Tapi bapa yang kalau dia ada di gereja itu bapa dia lain sekali. Dia bagus. Dia bicara dengan orang itu sopan, bicara dengan orang itu. Tapi kalau di rumah bicara dengan kita, anak-anak, dengan istri, aduh, bapa dia lain sekali. Dia jahat luar biasa. Kita tidak suka dengan bapa yang macam bapa di rumah itu. Kita senang dengan tipe bapa yang kayak bapa yang ada hari Minggu ini. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa mereka merasa bapa suami ini punya kepribadian ganda. Kalau di depan orang banyak itu lain. Tapi kalau di rumah, di keluarga itu lain. Bicara dengan orang itu luar biasa, malaikat kalah. Tapi kalau bicara dengan anak-anak, bicara dengan istri, iblis kalah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa mari kita punya integritas. Di depan seperti apa, kita di belakang juga seperti apa. Harus sama. Mengasihi istri, mengasihi anak-anak, menghargai mereka, sopan kepada mereka, bertanggung jawab kepada keluarga kita. Supaya keluarga kita itu keluarga yang bahagia. Istri tunduk kepada suami. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, kalau peran ini ditukar, nanti itu keluarga rusak, keluarga kacau. Nanti anak-anak bingung, mana yang bapak, mana yang mama. Karena perannya itu sudah terbalik. Mama lebih menguasai bapak. Bapak itu berlindung di bawah mama, dan lain sebagainya. Nah, kalau peran ini ditukar, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ada anak-anak, anak perempuan, tapi dia ini keras kayak laki-laki. Kenapa? Karena dia lihat figur yang lain. Dia lihat teladan contoh yang salah dari bapak mamanya. Ada anak laki-laki tapi modelnya itu kayak anak perempuan. Jalannya itu ayu-ayu, bicaranya itu kayak perempuan. Kenapa? Karena memang dia contoh yang salah. Peran yang sudah tertukar dari bapak dan mama di rumahnya. Nah, mari bapak dan ibu, suami punya tugas, Tuhan sudah kasih. Ibu punya tugas, Tuhan sudah kasih. Saling menghormati dan kita jalankan keluarga kita. Percaya Alkitab sudah atur. Suami punya tugas, istri punya tugas. Lalu yang berikut, supaya keluarga kita bahagia, mari jaga komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka. Nah, komunikasi ini penting sekali. Karena bagaimana seorang bapak yang dia lebih pakai logika dengan seorang istri yang lebih pakai perasaan, bagaimana bisa connect? Nah, kita tahu bahwa istri itu dia punya kebutuhan untuk bicara satu hari berapa banyak. Berapa banyak kata harus dia keluarkan? 10.000, 15.000. Ada juga yang teliti bahwa satu hari ibu itu dia harus bicara 45 sampai 60 menit satu hari. Sedangkan laki-laki dia hanya punya kemampuan bicara itu 15 sampai 20 menit. Tapi satu minggu baru dia, ya untuk satu minggu itu. Artinya apa? Artinya bahwa seringkali ibu-ibu ini tidak ada teman curhat, teman cerita, teman bicara. Bapak-bapak juga seringkali malas tahu dengan ibu. Hanya lebih urus-urusan bapak-bapak saja. Sedangkan ibu-ibu ini dia mau bicara dengan siapa? Sedangkan kebutuhannya kata-kata 15.000 itu dia harus kasih keluar. Jangan sampai nanti dia lebih senang cerita sama tukang sayur, mas-mas yang lewat itu, daripada dengan bapak yang malas tahu. Kan bicara, kan urusan, kan bicara sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Suami harus bisa mendengarkan istrinya. Terserah dia bicara, kasihnya dia bicara, tapi kita dengar saja. Karena itulah kebutuhannya. Kalau di istri dia sudah didengar, nanti dia akan senang, dia akan bahagia,
dan dia rasa bahwa suaminya ini memang mengasihi dan peduli sama dia. Tapi bapak-bapak sudah pergi keluar pagi-pagi, pulang sudah malam-malam. Istri di rumah dia tidak tahu ini mau bicara dengan siapa. Akhirnya bapak pulang itu dia semprot semua lengkap. Bapak juga bilang, ini ada apa ini? Ada masalah apa ini? Kerasukankah? Tidak, memang dia perlu orang untuk bercerita. Dia harus keluarkan dia punya isi hatinya itu. Bicara saja. Kalau dia sudah bicara itu dia senang, dia tenang dan lain sebagainya. Nah, kadang ini jadi masalah. Kadang saya dengan ibu dia bilang, kita cerita dulu. Saya bilang, aduh saya tidak punya waktu cerita. Wah itu nanti masalah. Nanti lihat saja dia macam-macam dengan kita. Tapi mari sebagai bapak-bapak kita belajar berkomunikasi. Sediakan waktu kita dengar istri kita. Amin bapak-bapak. Kita harus sediakan telinga kita. Nah komunikasi itu ya tidak hanya bicara tapi juga dengar. Bagaimana suami istri bisa mengerti? Seringkali istri ini kan dia mau supaya suami mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Dia paksa suaminya jadi paranormal. Tidak bisa. Karena dia komunikasi itu harus dinyatakan lewat kata-kata. Bicara, cerita, sampaikan supaya menjadi jelas. Komunikasi yang terbuka. Yang baik, yang penting dan seterusnya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, keluarga bahagia kalau kebutuhan suami istri itu diperhatikan. Kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa? Lalu dalam pembacaan kita tadi, mereka dua akan menjadi satu. Bukan lagi dua, melainkan satu. Menjadi satu daging. Nah artinya bahwa hubungan suami istri itu harus dijaga, harus diperhatikan, karena itu penting. Alkitab catat bahwa suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi milik istrinya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Keduanya harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghormati, saling mengerti satu dengan yang lain. Ada pasangan yang tidak menghargai, tidak mengerti bagian ini, sehingga suaminya itu dia uring-uringan dan dia pergi keluar. Dan seterusnya. Suami istri harus saling memenuhi kebutuhan kehidupan sebagai suami istri. Dan memang itulah yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah atur di dalam keluarga rumah tangga supaya hidup sebagai suami dan istri. Dan itu juga tidak boleh dilakukan sebagai upah atau sebagai hukuman. Kalau Bapak tidak beli saya cincin emas, berarti nanti saya tidak kasih dan seterusnya. Artinya itu jadi hukuman. 1 bulan ini Bapak minta maaf, Bapak sendiri tidur di luar, saya tidur sendiri di dalam. Wah, tidak boleh, nanti jadi masalah. Tidak boleh berpisah tanpa ada pembicaraan satu dengan yang lain. Nah hari ini kan bapak-bapak sibuk, tugas keluar kota, rapat kiri kanan dan seterusnya. Ada yang memang betul-betul rapat, tapi ada juga yang bikin-bikin rapat. Telepon sampai sudah sore, Bapak belum pulang, yo masih di kantor, masih rapat. Sampai jam 11 telepon lagi, Bapak masih di kantor rapat. Sampai jam 2 subuh telepon lagi, masih rapat ini. Wih, ini rapat terus sampai jam 2 malam. Tembus saya tidur di kantor saja. Sama kayak ada video yang beredar viral itu ya. Bapak di kantor, padahal ada di taman dengan 02. Dia sudah pegang batu di belakang. Bapak ada di kantor dengan kepala dinas. Batu pijak satu.
Yo, di kantor itu ada jalan-jalan di taman sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya keluarga bahagia kalau memang kedua itu saling setia satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang namanya itu perceraian. Keluarga tidak boleh bercerai. Pak Bikar dan Ibu, Tuhan persatukan itu sampai maut yang pisahkan. Tidak boleh ada kata cerai, kita bubar dan lain sebagainya. Kita keluarga Kristen itu tidak boleh cerai. Tadi dalam pembacaan kita, kenapa Musa kasih surat cerai? Karena ketegaran hatimu, karena nafsu kedaginganmu. Suami yang sudah menikah tidak boleh cari lagi perempuan lain untuk cari seks di luar. Istri juga demikian dan sebagainya. Tetapi harus satu dengan pasangan yang resmi, pasangan yang sah, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan, melindungi masing-masing dari dosa dan seterusnya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pak Bikar dan Ibu tetap menjaga keharmonisan hubungan sebagai suami dan istri. Lalu yang selanjutnya tidak boleh bercerai. Lalu di dalam pembacaan tadi juga tidak boleh berzina. Mungkin mereka tidak cerai, masih tinggal sama-sama, tapi diam-diam yang satu punya yang lain, punya selingkuhan yang lain. Di daerah ini satu, di kampung ini satu, di sini satu, di kota satu, di mana-mana taruh cabang-cabangnya. Nah, tidak boleh. Nanti Tuhan marah. Nanti tidak ada kebahagiaan. Nanti tidak ada sukacita. Padahal Tuhan memberkati keluarga ini luar biasa. Ada satu keluarga, Tuhan berkati itu luar biasa. Tapi lihat bahwa anak-anak tidak diurus. Ada anak-anak yang tidak tahu kurus, sakit-sakitan, tidak dikasih makan kah, tidak dikasih minum kah, padahal kita lihat mereka punya uang yang banyak. Lalu tidak, tunggakan di sekolah, anak-anak tidak bayar uang sekolah. Wah, ini orang tua bagaimana? Kerja, punya uang, berangkat sana, berangkat sini, tapi anak-anak terbengkalai. Nah, rupanya masalahnya itu karena bapak punya 02, 03 tempat yang lain. Sehingga uang yang ada, berkat yang ada, itu sudah terbagi-bagi. Bukan Tuhan tidak memberkati keluarga, tapi berkat itu sudah jalan sembarangan. Berkat itu sudah ke tempat-tempat yang salah. Sehingga keluarga yang sebenarnya itu melarat, keluarga yang sebenarnya susah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, keluarga bahagia kalau punya kehidupan rohani yang kuat, rohani yang sehat. Mazmur pembacaan 128 tadi itu, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anaknya seperti pohon zaitun sekeliling mejanya. Dan seterusnya. Ketika keluarga kita melibatkan Tuhan, keluarga kita mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Bawa keluarga ini untuk mencari Tuhan, bawa keluarga untuk menyembah Tuhan, bawa keluarga ini untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan memberkati keluarga kita, rumah tangga kita, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, pekerjaan kita, usaha kita diberkati. Mari kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Maka kita melihat sampai anak cucu kita, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan itu tetap ada. Banyak keluarga tidak mengalami janji-janji berkat Tuhan karena memang tidak ada keseimbangan jasmani rohaninya. Mereka hanya urus hidup jasmani, tapi kehidupan rohani mereka tidak penting. Tidak pernah ibadah, malas ibadah,
malas tahu dengan ibadah. Tidak boleh. Kita semua harus cari Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara. Dan kita semua harus tinggalkan dunia ini. Pertanyaannya, kita mau ke mana? Kanankah mau ke kiri? Nah, itu sebabnya mari hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bawa keluarga untuk hidup takut akan Tuhan. Ada keluarga yang tidak mengalami janji berkat Tuhan karena memang tidak ada keseimbangan. Mungkin bapak ini orang yang rohani, tapi ibu ini tidak terlalu penting dengan hal rohani. Nah, ini juga nanti tidak seimbang. Atau mungkin ibu ini istri seorang yang rohaninya luar biasa, tapi suaminya ini tidak terlalu tertarik dengan hal-hal rohani. Nah, itu sebabnya Alkitab bilang kamu harus menjadi pasangan yang seimbang, yang sama-sama punya iman yang memang seimbang, sama. Jadi mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memperhatikan kehidupan rohani kita, supaya hidup kita memang diberkati oleh Tuhan. Janji-janji berkat atas keluarga itu menjadi bagian kita semua. Kita menjadi keluarga yang sama-sama berdoa di rumah, sama-sama ibadah, sama-sama melayani, sama-sama cari kehendak Tuhan, sama-sama saling menguatkan iman, dan menjadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi di dalam keluarga rumah tangga kita. Bukan ada masalah mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ada masalah sama-sama cari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan mau apa terhadap masalah kita. Jadikan firman Tuhan itu pelita pedoman dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Tuhan hadir di dalam keluarga kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pak Bikar dan Ibu, yang hari ini kalian diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, mari jalankan tugas tanggung jawab peran yang ada dengan baik. Tetap saling mengasihi, saling menghormati. Bawa keluarga untuk tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dengar firman Tuhan. Firman yang menasihati, menegur, dan juga mengarahkan kami. Kami rindu punya keluarga yang bahagia. Dan kami bersyukur dalam firman Tuhan memberikan jawaban-jawaban bagi kami untuk memiliki rumah tangga keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Dunia hari ini tawarkan berbagai macam hal yang berbeda, yang hanya menjebak kami masuk di dalam kehampaan. Tetapi biarlah kami membangun keluarga rumah tangga kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman dalam hati kami, dan juga menjadi pedoman bagi kedua pasangan yang hari ini akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa ketika mereka sungguh-sungguh membawa hidup mereka untuk dipersatukan, diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkuasa menjaga mereka sampai kepada kesudahannya. Kami serahkan prosesi peneguhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin sertai berkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita berkumpul di sini sebagai jemaat Tuhan, satu di dalam kasih-Nya untuk memohon berkat Tuhan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Yonas Bikarsa Padua dan Saudari Swenice Elizabeth QQ.
suatu lembaga yang patut dihormati dan didirikan oleh Allah sendiri pada saat manusia belum berdosa. Keluarga menjadi gambaran indah tentang kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Sehingga ketika Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Ia juga sangat menghargai pernikahan dengan menghadiri sebuah pesta pernikahan di kota Kana Galilea dan membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Demikian ditegaskan Rasul Paulus bahwa semua orang harus menghormati lembaga pernikahan. Artinya bahwa setiap orang memasukinya harus mempertimbangkannya dengan seksama, dengan yakin dan penuh hormat kepada Allah. Jadi setelah melewati berbagai proses perkenalan pribadi yang menghasilkan kesepakatan melanjutkan hubungan tersebut kepada pernikahan, maka melalui bimbingan pranikah dilingkupi dengan doa penyerahan kepada kehendak Allah, sehingga pada hari ini Saudara Bikarsa Yonas Bikarsa Padua dan Saudari Swenice Kio memasuki upacara peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu saya menjadikan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai saksi bahwa tidak ada penghalang bagi keduanya untuk memasuki ikatan pernikahan yang suci ini. Baik, kedua mempelai bisa berdiri. Baik, dengan berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua, saudara Bikar dan juga saudara Ice, kalian akan memasuki ikatan pernikahan yang suci, yang telah ditetapkan dan dirancang Allah sendiri, agar kalian dua hidup dalam kasih dan kesetiaan sepanjang hidup kalian berdua, sesuai dengan hukum Tuhan, agar pernikahan kalian menjadi alat di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Hendaklah saudara berdua di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kepada saudara mempelai pria, apakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Swenice Elizabeth Kio sebagai istrimu yang sah? Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia baik waktu suka maupun duka, dalam kecukupan maupun kekurangan, dalam keuntungan maupun kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan membangun hidup yang suci dan kudus sesuai dengan firman Allah? Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus serta jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan atau menceraikan dia? Apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik, puji Tuhan. Saudara mengaku dan berjanji. Selanjutnya kepada mempelai wanita. Apakah saudari Swenice Elizabeth Kio, apakah saudari mengaku dan berjanji untuk menerima saudara Yonas Bikarsa Padua sebagai suamimu yang sah?
Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan maupun kekurangan, dalam keuntungan maupun kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Apakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan membangun hidup yang suci dan kudus sesuai dengan firman Allah? Apakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta jemaatnya, bahwa saudari tidak akan meninggalkan atau menceraikan dia? Apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dan berjanji. Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik, puji Tuhan, saudara telah mengaku untuk mengambil dan juga untuk menerima satu dengan yang lain dalam segala keadaan dengan tugas tanggung jawab. Biarlah ini menjadi komitmen kalian dua di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Baik, keduanya bisa saling berhadapan. Saudara Yonas Bikarsa Padua dan saudari Swenice Elizabeth QQ, kalian berdua akan dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Maka hendaklah kalian masing-masing mengucapkan janji nikah. Saya, Yonas Bikarsa Padua, mengambil engkau, Swenice Elizabeth Keu menjadi istriku yang sah, untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menghormatimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan, pada waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Saya, Swenice Elizabeth Keu, menerima engkau, Yonas Bikarsa Padua, menjadi suamiku yang sah, untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan, pada waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Baik, saudara Bikar dan juga saudari Ice, Swenice ya, kalian dua telah mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Baik, cincin sebagai tanda cinta kasih bahwa Ice menjadi istri yang sah dari Bikar, dan Bikar sebagai suami yang sah dari Ice. Baik, puji Tuhan, berdasarkan janji dan juga cincin yang telah disematkan. Karena itu, ya silakan berpegangan tangan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada hari ini
saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami dan istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara berlutut. Bapak Ibu, kita berdiri semua. Kita akan berdoa memohon berkat Tuhan tercurah bagi keluarga rumah tangga kedua pasangan yang hari ini telah diteguhkan dan juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang telah mendirikan lembaga pernikahan, lembaga keluarga, lembaga rumah tangga. Sejak Engkau menciptakan langit dan bumi, keluarga rumah tangga adalah rencana dan kehendak Tuhan. Sebagaimana manusia pertama, mereka ada karena rencana-Mu. Hari ini ya Tuhan, kedua anak-Mu terkasih di dalam rencana Tuhan yang besar, rencana kehendak-Mu di dalam kekekalan. Oleh kuasa-Mu telah mempertemukan mereka, dan pada hari ini mereka telah berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Mereka telah mengambil satu keputusan, komitmen untuk hidup sebagai suami dan istri. Janji nikah telah mereka ucapkan satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Cincin sebagai tanda cinta kasih menjadi suami dan istri dari masing-masing. Biarlah sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat Allah atas rumah tangga tercurah kepada kedua anak-Mu ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Ikat mereka di dalam tali kasih Tuhan, kasih yang murni, kasih yang sejati. Semua tantangan masalah akan mereka hadapi. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan turun atas mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka. Terangi hati dan pikiran. Biarlah hati mereka menggebu-gebu dengan cinta kasih yang daripada Allah. Hati mereka menggebu-gebu dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga bawa keluarga rumah tangga ini untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan sertai berkati buat berhasil. Berkati buah kandungan mereka. Berkati anak-anak mereka. Sesuai janji-Mu diberkati, laki-laki takut akan Tuhan, istri diberkati, anak-anak diberkati, cucu-cucu, cicit-cicit, generasi yang takut akan Tuhan, Engkau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Jaga dan lindungi mereka, awasi mereka, tuntun dan pimpin di tengah-tengah dunia yang gelap dan dunia yang menakutkan ini. Bawa mereka, biarlah mereka tetap bersama sampai akhir hidup mereka, sesuai dengan firman-Mu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, segala berkat atas keluarga rumah tangga turun atas pasangan ini. Damai sejahtera, sukacita. Tuhan buat hidup mereka menjadi berbeda. Ada gairah, ada sukacita, ada semangat. Satu hati, satu tujuan. Biarlah mereka saling bergandengan tangan. Mereka melangkah maju di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kiranya Engkau dimuliakan
atas keluarga rumah tangga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, kepala keluarga rumah tangga ini, hamba berdoa memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Bisa berbalik ke hadapan jemaat Tuhan. Baik Bapak Ibu, inilah keluarga baru yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan dalam satu ikatan pernikahan yang suci yang telah Tuhan sediakan. Doakan mereka supaya mereka tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kasih nasihat kalau mereka sudah mulai ke kanan dan ke kiri. Nasihat lewat kata-kata, dan biarlah mereka tetap kuat sampai selama-lamanya, sampai maut yang akan memisahkan mereka. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Pak Bikar dan juga Ibu Ice, dari gereja kami memberikan satu buah Alkitab dan satu buah buku nyanyian kemenangan iman. Kiranya Alkitab dan juga buku nyanyian ini kalian dua pakai, baca dan renungkan tiap-tiap hari. Jangan lewatkan satu hari tanpa membaca merenungkan firman Tuhan. Kidung puji-pujian, bangun mesbah Tuhan di keluarga. Kumpul semua, sediakan waktu berdoa sama-sama, menyanyi sama-sama, supaya otoritas Tuhan tetap berkuasa atas rumah tangga kalian. Baik, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Dua penutup, dua berkat akan disampaikan oleh Gembala Jemaat, Pendeta Hendrik Lerik STH, Sarjana Teologi, dengan kita menyanyi bersama satu pujian, El Shaddai, Allah, aku takut, Allah menjagaku. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mau menutup doa berkat yang disampaikan oleh pendeta Henry Larry Gasteha. Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, pimpinan-Mu, campur tangan-Mu dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak terkasih Yonas Bikarsa Padua dan Swenice Elizabeth Kiu siang hari ini di dalam rencana anugerah dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah pujian dan seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan ini menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah semua yang sudah kami dengar, semua yang kami lihat, kami pikirkan, kami renungkan lewat prosesi demi prosesi siang hari ini. Baik kami yang sudah lama berkeluarga, maupun kedua pasangan yang baru masuk di dalam lembaga pernikahan keluarga yang sah yang Tuhan Engkau berkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan tetap jadi pedoman kami, sehingga janji Tuhan, keluarga yang bahagia itu boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus tolong kami semua, supaya kami tetap berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan. Kedua pasangan yang ada, Tuhan pimpin mereka. Berkati anak-anak yang ada yang Tuhan anugerahkan. Besok mereka akan diserahkan di dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan menyertai dan biarlah keluarga ini sungguh berjalan di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Memberkati semua keluarga besar Padua dan juga Kiu yang boleh hadir, yang boleh datang, mendukung dan juga menyukseskan kegiatan yang luar biasa ini. Kiranya Allah sumber segala berkat memberkati mereka semua dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani, berkat rohani. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Selesai dari ibadah ini, ada ucapan syukur lewat makan minum yang telah disediakan oleh mempelai dan keluarga yang ada. Tuhan memberkati, menguduskan semuanya. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir. Engkau lipat gandakan apapun yang mereka buat hari ini bagi kedua anak terkasih untuk kemuliaan Tuhan. Allah sumber berkat akan memberkati mereka. Terima kasih gedung tempat yang telah kami pakai.
Tuhan juga memberkati untuk jemaat Kairos yang juga telah memberikan tempat untuk kami gunakan. Tuhan memberkati. Ketika kami pulang kembali, kami pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat-berkat rohani lewat rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa. Persembahan yang telah kami beri lewat kantong kolekte, lewat kotak persembahan sulung yang ada. Allah memberkati semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat kami semua. Akhirnya ibadah kita telah selesai. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus kembali pada hari Maranatha. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk.